katakan untuk keuntungan Bapak itu lebih bagus. Banyak orang tidak mengerti. Kalau logos itu bersama-sama dengan Bapak. Saya orang yang mau dicerdaskan di sini. Dari tadi saya mengerti penjelasan Pak Jospen sama Pak Kripto. Tapi mohon maaf nih, saya betul-betul bingung sebenarnya kesalahan yang dilakukan Pak Jospen sama Pak Kripto ini apa sih, coba poin masalahnya dulu. Karena saya mau dibaptis bingung nih. Yang mana mau dibaptis nih? Nah, sekarang kita kasih bentar Pak. Sebelumnya kita kasih kesempatan orang Tritunggal dulu ya. Mana tahu ternyata Tritunggal ini beneran ajaran Yesus loh. Kasihan juga mereka kita katakan bidat dan sesat ya. Karena kami orang Islam ini penuh dengan kami kan orang Islam ini betul. Kami kan orang Islam. Orang Islam itu diperintahkan untuk bersikap adil ya. Itu perintah Nabi kami. Oke, Fanmi, silakan Fanmi, kamu kan Tritunggal. Kami kasih kesempatan lah menjelaskan. Kasihan kamu dibidat-bidatin dari tadi. Silakan Fanmi, kamu jelasin deh. Tritunggal ini sesat nggak sih atau gimana, Fanmi? Silakan Fanmi. Oh, Wanes nih, Wanes. Oh, mana Tritunggal? Pak Ulisnya Tritunggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa lagi di channel Apis Dakwah. Channel yang akan memperlihatkan beragam diskusi dan debat lintas agama antara Islam dan Kristen. Di sini kita akan sama-sama menyimak bagaimana para apologet Islam menjelaskan kebenaran agama Islam dengan dalil dan logika, serta bagaimana pihak Kristen bertanya dan menanggapi keyakinannya. Lewat diskusi dan perdebatan ini, kita tidak hanya menyaksikan adu argumen, tetapi juga belajar memahami perbedaan cara pandang tentang Tuhan, wahyu, dan keselamatan. Nah, dari ini mari kita simak saja videonya sekarang. Yes. Jadi itu apa diterjemahkan oleh kata pros. Nah, makanya saya terjemahkan tadi prostonteon itu adalah di hadapan Bapa. Sekarang berikutnya Matius 3 ayat 5 ya. Matius 3 ayat 5. Saya buka lagi Matius 3 ayat 5. Jadi saya nggak asal ngomong kayak Bapak tanpa ada bukti ya. Pros. Sebentar. Ya. Tapi Pak Kripto sama bentar. Pak Kripto sama Pak Jospen, saya potong sebentar. Karena kalian kan tinggal di Indonesia, menjunjung tinggi undang-undang. Ada baiknya kita kasih kesempatan Tritunggal sesat untuk menjelaskan ketidaksesatan mereka ya. Iya. Okay. Saya hanya terangkan dulu. Saya kasih kamu kesempatan naik lah Dokter Treng, tapi jangan tunjukkan kesesatanmu di sini ya. Tunjukkan kalau kamu nggak sesat. Bergantian. Lihat dua perbuatan lo ya. Ya kan Pak Jospen. Fandi ini JO nih. Fandi ini JO. Fandi. Sebentar dulu dokter. Sebentar dulu. Tunggu dulu. Satu ayat lagi. Nah, kemudian Matius 3. Matius 3 ayat 10. Ini diganggu terus, tunggu. Bentar Pak Jospen, sabar. Ya, silakan. Bentar, ini Dokter Streng ini mengganggu terus. Kalau kamu tidak sesat, kamu kan bisa jelaskan kenapa kamu malah kepanasan. Pak Jospen lagi menjelaskan. Bisa gantian nggak? Iya, setelah Pak Jospen. Gantian itu setelah Pak Jospen. Setelah Pak Jospen. Oke, silakan. Ya, di mute yang lain dulu. Terakhir dokter. Kan saya ingin nanggapin kripto. Nggak mungkin saya tinggalkan kripto tanpa ada alasan. Yang kedua, kata pros dalam Matius 3 ayat 10. Ini digunakan kata pros. Nah, kata pros dalam Matius 3 ayat 10 King James Version menuliskannya begini, meletakkannya di hadapan root, akar. INT pun menerjemahkannya
kampak itu di hadapan root, akar. Sekarang bahasa Indonesia. Ya? Aduh. Ini sesat ini orang Tritunggal ini memang bukan cuma ajaran sesat tapi kelakuannya kayak biawak ya, tidak punya adab ya. Udah dibawa aja. Kita sudah putuskan Dr. Streng mewakili kekristenan Tritunggal menunjukkan kesesatannya dengan tidak beradab. Pak Kripto dan Pak Jospen walaupun mereka itu Kristen masih bisa menghargai room ini ya. Diskusinya masih bisa gantian. Tritunggal ajarannya dan kelakuan orangnya betul-betul nampak sesat ya. Jangan pilih Tritunggal kalau kalian mau dibaptis ya. Lanjut Pak Jospen. Nah, tadi kan kata pros itu kan di Matius 3 ya, Matius 3 ayat 10. Nah, ini jawabannya, Matius 3 ayat 10. Indonesia menerjemahkan kata pros itu begini, dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu Abraham adalah bapa kami, karena aku berkata kepadamu Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dan batu-batu ini. Nah, kata pros, kapak sudah tersedia pada akar pohon. Jadi kata pros ini diterjemahkan oleh bahasa Indonesia pada. Artinya kalau kita bikin bahasa tembak langsungnya, kapak sudah tersedia di hadapan akar pohon. Jadi pros ini diterjemahkan oleh bahasa Indonesia pada, di hadapan akar. Itu jawaban saya. Terima kasih. Sudah, silakan dokter itu naik ngomong dulu sampai tahun baru Cina, suruh dia tahun baru kuda berkepala entok. Tenang, kepala harus dingin ya. Coba ya Bang Dalbo atau Bang Arif tolong Bapak Dulu, siapa dulu? Assalamualaikum. Ustaz Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutkan. Ya Bang Arif. Tolong ya Bang Dalbo atau Bang Arif ya, buka slong number pros itu 4314. Itu adalah preposition atau kata keterangan tempat. Itu bisa berarti at, bisa berarti near, bisa berarti by, bisa berarti towards, bisa berarti to, bisa berarti to the advantage of. Buktikan bahwa Mulutnya mengecil Pak Kripto. ya, Kalau bisa dibakarin sekali lagi dulu. ya. Saya minta bantuan Bang Dalbo buka slong number pros karena perangkat saya cuma satu ya. Pros 4314 itu preposition, kata keterangan tempat. Bisa berarti at. Betul, si Josman itu betul. At, near, by, ya, with regard to, ya, towards, ya, to. Tapi ada arti lagi, to the advantage of. Kalau nggak percaya buka slong numbernya. Makanya penggunaan kata keterangan tempat seperti bahasa Indonesia, dia kata di, ke, pada, itu macam-macam, tapi tergantung pada konteksnya. Harus digunakan to the advantage of, untuk keuntungan daripada theos, keberadaan hologos untuk kepentingan, untuk keuntungan daripada theos. Makanya Yesus berkata, Bapakku lebih besar dari aku. Ya, Yesus itu bukan Bapa. Kehadiran logos itu untuk keuntungan theos. Perkataan seseorang untuk keuntungan daripada dia yang berkata. Ngerti, Jospen? Perkataanmu, Jospen, untuk keuntungan siapa? Untuk keuntungan Ibu Rifa, atau keuntungan kripto, atau keuntungan kamu? Perkataanmu dikeluarkan untuk keuntungan kamu, untuk keuntungan yang berkata. Paham? Jangan emosi ya. Tampil tenang-tenang aja, jelaskan. Enggak, saya nggak emosi Pak Kripto. Saya nggak emosi. Logat saya aja begitu. Oke, saya jawab. Pak Kripto, saya nggak mengatakan bahwa saya selalu mengatakan seperti kata Yesus, Bapa lebih besar. Iya, memang Bapa lebih besar daripada Yesus. Makanya saya katakan hanya Bapa lah satu-satunya Allah yang benar. Yesus itu adalah jalan kepada Bapa. Itu jawaban saya. Oke, silakan. Betul, Yesus itu berkata, ungkapannya, aku adalah jalan kebenaran kepada hidup. Bapa itu adalah hidup. Ya. Di dalam hidup itu, ya, kan baca di Yohanes itu, ya. Baca
Ya, di dalam dia ada hidup. Ya, di dalam Bapa tuh ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Ya, jadi Yesus berkata, aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Bapa bukan aku bukan Bapa. Ya, oke lah. Jadi tadi yang saya perbaiki pros ho theos, bukan di hadapan theos, melainkan untuk keuntungan theos. Ya terserah Bapak, saya menerjemahkannya di hadapan Bapak karena saya udah bacakan tadi dalam Yohanes 17 ya 17 ayat 6 mengatakan begini. Aku telah ayat 5. Oleh sebab itu ya Bapak, permuliakanlah aku padamu sendiri dan kemuliaan yang aku miliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Jadi Yesus itu dalam menurut Yohanes 1 ayat 1 dia berada di hadiratnya Bapa, makanya digunakan kata pros. Karena itulah makanya Yohanes 17 ayat 5 mengatakan lebih bagus mana di hadapan atau untuk keuntungan Bapak. Ya. Di hadapan Bapak bersama-sama dengan Bapak kita udah ngerti semua. Ya, tapi kalau dikatakan untuk keuntungan Bapak itu lebih bagus. Banyak orang tidak mengerti. Kalau logos itu bersama-sama dengan Bapak. Saya orang yang mau dicerdaskan di sini. Dari tadi saya mengerti penjelasan Pak Jospen sama Pak Kripto. Tapi mohon maaf nih, saya betul-betul bingung sebenarnya kesalahan yang dilakukan Pak Jospen sama Pak Kripto ini apa sih, coba poin masalahnya dulu. Karena saya mau dibaptis bingung nih. Yang mana mau dibaptis nih? Nah, sekarang kita kasih bentar Pak. Sebelumnya kita kasih kesempatan orang Tritunggal dulu ya. Mana tahu ternyata Tritunggal ini beneran ajaran Yesus loh. Kasihan juga mereka kita katakan bidat dan sesat ya. Karena kami orang Islam ini penuh dengan ya, kami kan orang Islam ini betul. Kami kan orang Islam. Orang Islam itu diperintahkan untuk bersikap adil ya. Itu perintah Nabi kami. Oke, Fanmi, silakan Fanmi, kamu kan Tritunggal. Kami kasih kesempatan lah menjelaskan. Kasihan kamu dibidat-bidatin dari tadi. Silakan Fanmi, kamu jelasin deh. Tritunggal ini sesat nggak sih atau gimana, Fanmi? Silakan Fanmi. Oh, Wanes nih, Wanes. Oh, mana Tritunggal? Pak Ulisnya Tritunggal. Paulis. Oke, Pak Ulis. Kadang-kadang Wanes juga dia. Oh, wah, Tritunggal sesat nih, nggak ada yang bela nih Tritunggal. Ya udah deh, yang Wanes dulu deh. Bunda, ampun Bunda. Halo Pak Ulis, apa kabar? Hormat Bunda. Pak Ulis ini orang baik nih. Saya bingung Pak Ulis, kenapa ya kalau orang bukan Tritunggal tuh baik-baik ya? Kayak Pak Jospen, dia bukan Tritunggal baik. Kayak Pak Kripto lumayan lah sedikit baik, kadang ada ininya juga nakalnya. Pak Ulis ini Tritunggal atau bukan? Aduh. Bunda, aku sedikit bicara dulu. Aku naik ke sini karena melihat Bang Kripto, ada Bunda, ini semuanya ilmu tingkat tinggi semua, ilmu mahrifat semua. Aku ilmu di bawah, jadi aku mendengar aja boleh Bunda. Enggak, tapi sebentar Pak, Bapak jangan merendahkan diri lah. Bapak ini ilmunya tinggi, dilihat dari kepalanya tuh ilmunya banyak. Jadi saya mau tanya sama Bapak, menurut Bapak itu Tritunggal itu ajaran dasarnya gini Pak. Saya tuh tertarik ingin jadi Kristen karena saya mau bersundal kan. Jadi kalau ingin jadi Kristen itu, gereja mana yang mau saya ikuti, dibaptis ala siapa? Tritunggal, Wanes, Pak Jospen atau Pak Kripto? Coba Bapak kasih masukan dulu. Kira-kira kalau saya mau dibaptis karena saya pengen bersundal cepat, ikut gereja mana gitu? Silakan Pak Ulis. Waduh, kalau saya biar matahari turun ke bumi ini, Bunda tidak akan mungkin ke situ. Alhamdulillah deh kalau gitu ya Pak ya. Kalau gitu saya di Islam aja ya. Nggak usah lah repot banget di Kristen ini Pak ya. Repot banget, mana yang benar nggak ngerti kita ya. Nah, aku juga nggak begitu paham itu, karena kalau berbicara tentang Tritunggal itu ilmu tingkat tinggi sekali. Jadi aku ilmunya masih di bawah. Bahkan aku kesini karena melihat Bunda, melihat ada Bang Kripto, ada Bang siapa itu, semuanya ilmunya tinggi-tinggi semua Bun. Jadi aku kesini untuk mau belajar aja, mendengar aja. Kalau kita belajar aja ya. Baik, Oke, ini ada Bunda. Fanmik, dia ini Wanes. Kita kasih dia kesempatan untuk menjelaskan. Fanmik, silakan buka mic Anda, Dek. Karena kami orang Islam, kami diperintahkan adil kepada kalian, memfasilitasi kalian. Silakan, Dek. Apa betul kau tuh sesat, Dek? Kata Pak Kripto sama Pak Jospen, Dek. Coba tunjukkan pesonamu, Dek. Mana tahu aku ikut kau nanti, Dek. Pengen bersundal aku cepat. Kamera Pandi. Sebentar sebelum dilanjut, tadi Paulis itu begini.
kok malah jadi mau Kristen, saya aja yang Kristen pusing di sini berantem terus keluar rasanya kok. Ya lanjut. Allah. Teman-teman di bawah ya, dibantu ya, di follow akunnya Ustaz Talib, Uniripa, beliau biasa buka komal. Teman-teman di follow ya, akun Ustaz Talib 01 dengan Uniripa. Lanjut. Oke. Silakan, Pandi. Oke, saya tanggapi dari Pak Jospen sama Kripto ya. Dari Bang Kripto itu menganggap Yesus itu kan sebagai utusan, dan sedangkan dari Bang Jospen dia sebagai jalan. Nah, berarti mereka kan bukan Allah yang benar ya, bukan Tuhan yang benar. Tuhan yang benar itu Allah yang Esa, Sang Bapa. Namun kita harus mempertanggungjawabkan tentang apa yang tertulis dalam kitab Wahyu 5 ayat 13, yaitu di mana semua makhluk surga, makhluk di bawah bumi, dan segala semua pun itu memberikan kehormatan kepada sang anak domba. Jadi itu ya harus dipertanggungjawabkan tentang ayat itu. Bagaimana untuk kalian mempertanggungjawabkan ayat itu, sedangkan itu juga bagian dari Alkitab. Sedangkan juga kita percaya bahwa di dunia ini sebuah kerajaan dipimpin oleh sang raja. Adakah raja memberikan otoritas atau memberikan mahkotanya kepada orang lain? Tentunya tidak. Hanya ada satu raja. Raja tidak bisa memberikan kewenangannya. Dia hanya memberikan suatu utusan atau seorang nabi, tapi kekuasaannya tidak sepenuhnya. Jadi itulah, kalau Bang Kripto mengatakan logos untuk Theos, untuk menguntungkan sang Theos, kalau begitu bagaimana sang logos ini yang mempunyai otoritas tertinggi, dia menyediakan tempat di surga, dia memberikan tempat di bumi, dia menyaring orang-orang, lalu dia membawa ke surga dan menyediakan tempat. Artinya di situ dia memiliki otoritas yang dimana, lalu sang Bapa yang Tuhan yang benar ini apa kerjanya begitu? Itu pertanyaannya. Jadi harus tolong disanggah ya atas penjelasan saya. Terus Tuhan itu di surga ngapain begitu? Sedangkan sang Theos ini sudah tidak menyediakan tempat, tapi sang logos yang menyediakan tempat. Artinya dia memiliki otoritas di surga begitu. Silakan. Ini tersenggol ini. Jospen, maju, Jospen. Mulutnya terkunci Pak Jospen. Iya, udah. Oke ya. Baik ya. Tadi dibilang apa? Tadi dibilang dalam Wahyu 5 ayat 13 ya. Dan aku mendengar semua makhluk yang di sorga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas takhta dan bagi anak domba. Ya, betul. Adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Ingat saudara, betul Yesus itu jalan. Betul Yesus itu memiliki kodrat ilahi, Theos. Seperti kata Yohanes 1 ayat 1, Yohanes 1 ayat 18, 1 Korintus 8 ayat 6, dan Yohanes 17 ayat 3 ya, dan 5. Yesus itu memiliki kodrat ilahi. Kalau begitu, apakah ada dua Tuhan atau dua Allah? Perhatikan baik-baik. Nah, tadi dikatakan dalam Wahyu 5 ayat 13 bahwa semua makhluk yang di sorga, yang di bumi, dan yang di bawah bumi, ya, itu harus menyembah kepada anak domba. Sekarang, baik, dalam Ibrani 2, ya, Ibrani 2 dikatakan begini, ya, Ibrani 2 ayat 8. Ibrani 2 ayat 8. Segala sesuatu telah engkau taklukkan di bawah kakinya, di bawah kaki Yesus. Sebab dalam menaklukkan segala sesuatu kepadanya, kepada Yesus,
tidak ada satupun yang ia kecualikan yang tidak takluk kepadanya. Tetapi sekarang ini belum kita lihat bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan kepadanya. Nah, jadi perhatikan. Selanjutnya di ayat berikutnya. Di ayat berikutnya ya, saya bacakan. Dalam 1 Korintus, sebentar saya cari aja. 1 Korintus 15. 1 Korintus 15 ayat 24 sampai 29. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan, Yesus menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa. Makanya Yesus 1 Korintus 8 ayat 6 mengatakan hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Dan Yohanes 17 ayat 3 mengatakan Engkau adalah satu-satunya Allah yang benar. Ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Nah, lanjut ayat 25. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah, yaitu Bapa, meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya, di bawah kaki Yesus. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Sebab, nah ini ayat 27. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya, di bawah kaki Yesus. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, maka teranglah bahwa ia sendiri, Yesus sendiri, yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus itu. Tidak, ini iya Bapak ya, bahwa Bapa sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus itu tidak termasuk di dalamnya. Jadi Bapa tidak takluk di bawah Yesus. Lanjut di ayat 28. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, segala sesuatu ya, di bawah kaki Kristus kecuali Bapa. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia, di bawah Bapa yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Jadi Yesus menaklukkan dirinya di bawah kaki Bapa. Makanya ingat tadi yang saya bilang tadi, Yohanes 1 ayat 1. Dia itu, Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu pros di hadirat Bapa, di hadirat Allah. Itulah makanya Yesus menaklukkan dirinya di hadapan Bapa, karena Bapa lebih besar daripada apa? Anak. Dan Bapa itu adalah satu-satunya Allah yang benar. Itu jawaban saya. Terima kasih. Udah benar nih si Jospen ini. Kasih tepukan untuk kita. Mana kripto? Macet. Kripto, kok macet? Ya. Tidak ada Yesus menaklukkan dirinya. Dia sudah takluk. Ya, dia itu anak, dia itu utusan. Gak ada utusan menaklukkan dirinya kepada pengutusnya. Namanya utusan sudah takluk, sudah tidak ada dia menaklukkan kepada pengutusnya. Jelas. Nggak ada tuh. Ayat kripto pakai ayat kripto. Jangan asal ngomong. Dari tadi kau asal ngomong. Nggak ada bukti ayatmu. Kau suruh orang buka ayat. Kamu kasih ke ayat tadi aja salah ya. Bagi dia yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba. Tapi anak domba itu tidak duduk di atas tahta. Ya. Baca yang jelas, bagi dia yang duduk di atas tahta. Siapa yang duduk di atas tahta? Dia. Bagi anak domba itu siapa? Apakah dia duduk di atas tahta? Nah, tadi kau bilang kan bahwa Yesus itu mempunyai tujuh roh, ya kalau nggak salah ya. Kamu bilang apa? Roh hikmat segala macam di Yesaya itu, saya dengar. Yang namanya 7 itu adalah kuasa, 1, 2 kekayaan,
3 hikmat, 4 kekuatan, 5 hormat, 6 kemuliaan, dan ke-7 puji-pujian. Bukan yang tadi kau sebutkan dari kitab Yesaya. Kau sok tahu. Baca itu di Wahyu, tertuliskan anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima apa? Tunggu dulu, Apa? dia pakai data. Masa seorang guru dikatakan so tahu? Gimana ini guru? Ya memahaminya salah, makanya sok tahu. Oh, Jospen ini salah. Waduh. Di hadapan yang benar Yesus, yang mana? di hadapan Yesus, di hadapan Bapa. Mau apa dia di hadapan Bapa? Di hadapan Bapak. Menghadap Bapa, atau dia berlutut di hadapan Bapa? Menghadap Bapak. Di hadapan dia berlutut di hadapan Bapak. Menghadap Bapak. Di hadapan dia berlutut di hadapan Bapak. Aduh, Dublin. Lain lagi. Ya, Jospen, di hadapan Bapa itu ngapain? Apakah arah mukanya ya, ke arah kripto? Jadi Coba Bapak dijelaskan. melihat menghadap Jospen. ke kripto, ya? Apakah Yesus juga menghadap kripto, atau Yesus menghadap kepada Bapa? Bapa melihat Yesus di bawah kakinya. Yang dimaksud di hadapan tuh ngapain? Sama-sama berdiri. Biasanya kalau utusan itu duduk bersimpuh, yang mengutus itu duduk di atas tahta, dan bukan kemudian setelah pemerintahan semua ditaklukkan, dia menaklukkan dirinya kepada Bapa. Bagaimana dia menaklukkan pemerintahan kalau dia tidak punya kuasa? Siapa yang memberi dia kuasa? Nah, kamu nggak bisa memahami. Jadi Jospen ini gagal paham. Gagal Betul. paham. Teksnya sama Gagal dengan paham. kripto. Teksnya sama dengan kripto, cuman perspektifnya lain. Cara membacanya harus itu lain. diubah ya. Ubah. Tertulis benar tapi bacaannya beda. Betul, Bang Dalbo. Oh, ya. Coba Sepatunya apa, Jospen? sepatunya sama, cuman dia pakai sepatu kiri di kaki kanan. Oh, Sepatu kanan pakai kaki kiri. Ini. Tamparan keras ini Pak Jospen. Masa kau dibilang pakai sepatu kiri? Kaki kanan pakai sepatu kiri. Sepatu kanan dipakai sepatu kiri. Dia jalan, betul. Izin Bang Dalbo, Pak Yos, Silakan. Ini bahaya ini. Pak Yospen, Bang Dalbo, kadang-kadang Bang Dalbo juga api sudah nyala siram bensin juga. Begini Pak Jospen, aku enak ya mendengar penjelasan Bapak itu tentang apa yang tadi itu Yesus dengan Bapak itu, tapi aku belum bisa menemukan sinkronnya Yesus dengan Bapak itu sendiri, karena di Matius 5:37 Bapak itu tidak bisa dilihat dan tidak bisa didengar suaranya, sementara Yesus bisa dilihat dan bisa dengar suaranya. Ini bagaimana caranya Bapak sinkronkan ini supaya saya bisa mendapatkan jawaban yang begitu bagus, begitu pas, supaya kalau memang Bapak dan Yesus itu adalah satu. Dan yang kedua, Yesus berdoa di Taman Getsemani itu dia mengatakan bukan kehendakku yang jadi tetapi kehendak Bapak yang jadi. Itu bagaimana Bapak bisa pisahkan itu atau bisa satukan itu supaya saya bisa meyakinkan saya bahwa itu Yesus dan Bapak itu adalah satu. Dan yang ketiga, Matius 11 ayat 25 itu Yesus bersyukur kepada Bapa. Di sini ada dua sosok. Bagaimana Bapak bisa memperjelaskan kepada saya kalau memang tidak ada bedanya antara Bapa dan Yesus itu? Saya belum bisa menemukan itu, Bang. Tolong Bapak perjelaskan kepada saya. Izin, saya hanya datang untuk belajar. Ya silakan teman-teman di bawah di tap layar ya, di tap layar, di share ya. Kripto jangan lari kau. Baik, saya Masa lempar tangan sembunyi batu. Ya lanjut Pak Jos. Alah dia. tulis, saya ingin jawab. Bapak dengan anak itu entitas yang berbeda, bukan satu. Saya tidak pernah mengatakan dia itu satu, mereka itu satu. Ya. Ingat, saya tidak pernah mengatakan bahwa Bapa dan Yesus itu satu. Ayatnya di mana? Ini ayatnya. Saya sudah dari tadi. Kau mungkin baru datang.
nggak dengar dari itu. Geser dulu stikermu itu, Dalbo. Ribut kali kau menghalangi itu stikermu itu. Dalbo, stikermu itu. Ya. Ya. Jangan marah-marah lah. Sorry Bang Dalbo, tadi Oke. saya pasang kabel Lihat, charger. dengarkan. Baik. Dalam Yohanes 5 ayat 26 dikatakan begini, sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian pun juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Jadi ada dua entitas, bukan satu. Kemudian Yohanes 8, ya, Yohanes 8 ayat 17. Yohanes 8 ayat 17. Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Jadi ada dua, bukan tiga. Kemudian terakhir, ini ayat terakhirnya ya. Dari setiap perbedaan pandangan, kita belajar bahwa kebenaran tidak selalu lahir dari siapa yang paling keras berbicara, tetapi siapa yang paling jujur. Semoga diskusi ini mengajarkan kita untuk tidak mudah menilai, tetapi berani memahami. Karena sejatinya perdebatan lintas agama bukan sekedar adu argumen, melainkan perjalanan panjang untuk mengenal Tuhan dengan cara yang bijak. Jika menurutmu ada hal yang menarik atau mungkin berbeda dari keyakinanmu, tulis pendapatmu di kolom komentar dengan santun. Terima kasih sudah menyimak sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video debat dan diskusi para apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.